Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Santoso, mahasiswa kelas 1C, Prodi Analisis Kimia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang sebagai Pengganti Pupuk Dolomit. Latar belakang penulisan makalah ini berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap lingkungan di sekitar rumah saya. Seperti yang kita ketahui, 2/3 wilayah Indonesia adalah daerah perairan. Nah, daerah tersebut menyumbang banyak sekali sumber daya alam yang sampai saat ini kita nikmati hasilnya. Salah satu contohnya adalah kerang. Kerang adalah hewan laut yang sampai saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Nah, namun sebagian di antara mereka hanya membuang limbah cangkang kerang begitu saja dan membuat dampak lain seperti aroma yang tidak sedap serta membuat sumber sarang penyakit bagi kehidupan. Di sisi lain, Indonesia adalah salah satu negara agraris, yaitu sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan dengan mayoritas mata pencarian sebagai petani. Nah, masalah saat ini yang banyak dihadapi oleh petani adalah gagal panen akibat kualitas tanah yang rendah. Kualitas tanah yang rendah atau kandungan asam yang tinggi serta kejenuhan yang basah membuat unsur-unsur hara yang berada di dalam tanah sulit diserap oleh tanaman, sehingga tanaman tidak dapat memproduksi makanan dan berdampak pada gagal panen. Saat ini, para petani hanya mengandalkan pupuk dolomit sebagai penetral tanah yang masam. Padahal, jika kita ketahui, kandungan senyawa yang berada di dalam cangkang kerang memiliki persamaan dengan kandungan yang berada dalam pupuk dolomit. Oleh karena itu, saya berinovasi untuk memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru yang bernilai ekonomis serta berguna di bidang kimia lingkungan. Nah, rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pupuk dan jenis-jenisnya. Kemudian, apa definisi pupuk dolomit dan apa kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian, bagaimana cara penanggulangan untuk mengurangi limbah cangkang kerang. Apa kandungan yang ada dalam cangkang kerang, dan komponen apa yang digunakan untuk menjadi pengganti pupuk dolomit, serta apa manfaat dari pengolahan limbah cangkang kerang sebagai pengganti pupuk dolomit. Nah, tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama mengetahui lebih dalam tentang pupuk serta klasifikasinya, kemudian mengetahui lebih luas tentang pupuk dolomit, kemudian dapat mengolah limbah cangkang kerang menjadi produk baru, kemudian mengetahui kandungan atau senyawa yang berperan dalam cangkang kerang sebagai pengganti pupuk dolomit, serta dapat mengaplikasikan limbah cangkang kerang dalam pertanian sebagai pengganti pupuk dolomit. Nah, untuk manfaat penulisan makalah ini, yang pertama, bahan pengembangan dalam penelitian yang berkaitan, serta dapat menjadi sumber informasi tentang pengelolaan dan manfaat dari limbah cangkang kerang yang efisien di bidang kimia lingkungan. Yang kedua, penulis diharapkan mampu mengembangkan ilmu yang diterima di kampus dalam karya tulis ini. Dan yang ketiga, masyarakat dapat menerapkan solusi dari penanganan limbah kulit cangkang kerang sebagai pengganti pupuk dolomit di bidang pertanian. Pembahasan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari tanah. Tanah menurut Hari Kristadi Hardiatmo adalah himpunan mineral, bahan organik ataupun endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan dasar. Nah, tanah sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dari tanaman. Tanah yang umumnya digunakan oleh masyarakat ataupun para petani untuk bercocok tanam adalah tanah dengan pH netral atau pH 7. Karena pada pH tersebut, tanah umumnya dapat menetralisir ataupun dapat mengurai unsur-unsur hara dalam tanah. Sehingga unsur-unsur hara tersebut dapat dengan mudah larut dalam air. Oleh karena itu menyebabkan tanaman dapat dengan mudah menyerap unsur-unsur hara yang diperlukan. Sedangkan jika pH tanah kisaran 1 sampai dengan 6 atau kisaran pH masam, umumnya tanah mengandung ion-ion beracun seperti aluminium, besi, mangan, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur hara tersebut dapat mengikat unsur-unsur hara penting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, seperti sulfur, fosfor, magnesium, kalsium, dan molibdenum. Nah, sedangkan jika pH di atas
7 atau pH basa atau kisaran 8 sampai dengan 14, maka dalam kondisi ini fosfor akan sangat banyak mengikat kalsium. Sedangkan pada kondisi ini unsur hara mikromolekdenum berada dalam jumlah yang banyak sehingga mengakibatkan tanah keracunan. Kerang laut. Kerang adalah salah satu makanan favorit masyarakat pada saat ini. Kerang memiliki nama latin Anaedara granosa yang termasuk ke dalam kelas Lamellibranchia. Umumnya, kerang digemari oleh masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara. Kerang sendiri hidup di daerah dataran berpasir dan berlumpur kisaran 10 sampai 30 meter. Nah, kerang memiliki sirkulasi terbuka. Artinya, kerang tidak memiliki pembuluh darah. Nah, kerang umumnya berjenis kelamin laki-laki pada saat usia muda dan beberapa di antaranya akan berubah menjadi betina sepanjang kedewasaannya. Selanjutnya jenis-jenis kerang. Jenis-jenis kerang yang banyak ditemukan di sekitar pesisir pantai. Yang pertama adalah kerang pasir atau Anaedara poli, kemudian kerang darah Anaedara granosa dan kerang bulu Anaedara antiquanta. Ketiga jenis kerang ini juga merupakan jenis-jenis kerang favorit masyarakat. Selanjutnya, kandungan cangkang kerang. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan di Baristan, Industri Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2014, dalam kandungan cangkang kerang terdapat senyawa kalsium, natrium, fosfor, magnesium, tembaga, nikel, seng, selenium, boron, dan besi. Nah, dalam kandungan senyawa cangkang kerang tersebut ada beberapa komponen yang digunakan untuk kandungan dolomit. Di antaranya adalah kalsium, fosfor, magnesium. Nah, kandungan-kandungan tersebut digunakan untuk pengganti senyawa komponen yang ada di dalam pupuk dolomit. Nah, nantinya senyawa-senyawa tersebut akan menjadi unsur hara baik mikro maupun makro yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk produktivitasnya, sehingga mempercepat proses pertumbuhan dan menghasilkan produktivitas yang baik. Selanjutnya, pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Jadi, segala sesuatu yang bertujuan untuk memperbaiki kesuburan tanah adalah pupuk. Nah, sedangkan pemupukan adalah penambahan bahan tersebut ke tanah agar tanah menjadi lebih subur. Jenis-jenis pupuk. Nah, pupuk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pupuk organik. Pupuk organik dibagi menjadi 4 bagian kembali. Yang pertama adalah pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari air seni maupun kotoran hewan. Contohnya adalah kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kuda, dan lain-lain. Yang kedua, pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari proses dekomposisi atau proses pembusukan. Nah, di proses ini bahan-bahan organik seperti sisa-sisa makanan, tumbuhan, air seni maupun kotoran hewan akan mengalami proses dekomposisi atau pembusukan yang nantinya akan terurai dan menjadi pupuk. Yang ketiga, pupuk hijau. Pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari tanaman yang masih muda yang sengaja dibenamkan di tanah agar menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen. Yang keempat, pupuk guano. Pupuk guano adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan seperti kelelawar dan burung laut. Pupuk sintesis. Pupuk sintesis dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pupuk majemuk. Pupuk majemuk adalah pupuk yang terdiri dari 3 komposisi angka berturut-turut, yaitu nitrogen, difosfor pentaoksida, dan kalium oksida. Yang kedua, pupuk kalium. Pupuk kalium adalah pupuk dengan bahan baku berupa kalium dan biasanya yang digunakan adalah berupa KCl atau kalium klorida. Yang ketiga, pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen adalah pupuk dengan bahan baku berupa nitrat yang lebih larut daripada amonium dan biasanya digunakan untuk tanaman palawija. Yang keempat, pupuk dolomit. Pupuk dolomit adalah pupuk dengan bahan baku berupa kalsium dan magnesium yang biasanya digunakan oleh para petani sebagai penetralisir tanah yang masam. Nah, dan yang terakhir adalah pupuk mikro. Pupuk mikro adalah pupuk yang mengandung unsur-unsur mikro seperti aluminium, besi, mangan, dan sebagainya yang biasanya masuk dalam garam sulfat. Baiklah, selanjutnya pengertian pupuk dolomit. Pupuk dolomit menurut pengertian adalah suatu mineral yang berasal dari alam
Ia mengandung unsur hara, magnesium, dan kalsium. Rumus kimianya adalah CaMg CO3 2 kali. Nah, pupuk dolomit saat ini adalah salah satu produk yang digunakan oleh para petani untuk menetralisir tanah yang masam. Namun, masalah baru yang dihadapi adalah harga pupuk dolomit yang cenderung mahal. Nah, oleh sebab itu, saya memanfaatkan kandungan kalsium dan magnesium yang berada di dalam cangkang kerang sebagai pengganti pupuk dolomit. Kandungan kalsium dan magnesium yang berada dalam cangkang kerang akan berfungsi untuk menjaga kestabilan pH pada tanah, mempercepat proses fotosintesis, pembentukan klorofil, dan mencegah kekurangannya unsur hara makro maupun mikro pada tanaman. Nah, untuk kandungan kalsium oksida dan magnesium oksida dalam suatu sampel pupuk dolomit yang berisikan 50 kg terdiri dari sekitar lebih kurang 30% CaO atau kalsium oksida dan lebih kurang 18% MgO atau magnesium oksida. Manfaat dolomit. Yang pertama, mengoreksi keasaman tanah agar sesuai dengan pH yang diperlukan tanaman. pH yang diperlukan tanaman adalah pH netral atau pH 7, sehingga pupuk dolomit akan mengubah pH yang tadinya cenderung masam menjadi basah. Nah, begitu juga sebaliknya, tanah yang cenderung basah akan diubah menjadi netral. Yang kedua, menetralisir penjenuhan zat-zat yang meracuni tanaman. Jadi, unsur fosfor yang ada di dalam pupuk dolomit akan mengurangi ataupun mengurai menjadi unsur-unsur yang lain dan membuat unsur-unsur yang beracun seperti aluminium, besi, dan mangan terurai dan mengurangi unsur-unsur tersebut sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan zat. Nah, ketika ditambahkan dengan pupuk dolomit, maka kadar tanah yang tadinya masam akan berubah menjadi basah ataupun netral. Nah, pada kondisi netral, unsur-unsur hara dapat dengan mudah terurai oleh air sehingga dapat dengan mudah diserap oleh tanaman. Yang keempat, menjaga tingkat ketersediaan unsur hara makro maupun mikro. Sesuai yang dikatakan tadi, bahwa dalam kandungan cangkang kerang terdapat berbagai jenis kandungan-kandungan senyawa, baik mikro maupun makro. Selanjutnya, memperbaiki porositas tanah. Selanjutnya, aktivator berbagai jenis enzim tanaman merangsang pembentukan senyawa, lemak dan minyak, serta karbohidrat. Berikutnya, membantu translokasi dan distribusi fosfor. Kemudian, sebagai pembentuk klorofil. Kandungan abu cangkang kerang. Abu cangkang kerang merupakan abu yang berasal dari pengupasan cangkang kerang yang dibersihkan dan diambil kulitnya saja. Nah, proses pembuatan abu cangkang kerang harus melalui 3 proses. Yang pertama adalah proses pembakaran. Kulit cangkang kerang yang sudah dibersihkan selanjutnya harus dibakar dengan api langsung dengan suhu 600 sampai 900 derajat Celcius. Nah, dalam pembakaran ini kita dapat menggunakan wadah yang terbuat dari besi maupun aluminium untuk wadah pembakarannya. Selanjutnya, cangkang kerang yang sudah dibakar harus melalui proses penggilingan. Tujuannya agar didapatkan hasil yang maksimal. Di penggilingan, kita dapat menggunakan alu dan mortar untuk skala laboratorium, serta dapat menggunakan lumpang untuk skala rumahan. Nah, setelah digiling, abu cangkang kerang selanjutnya harus disaring. Proses penyaringan bertujuan untuk didapatkannya abu cangkang kerang yang benar-benar halus sehingga memiliki luas permukaan yang besar pada tanah. Alhasil, nantinya dapat dengan mudah diserap oleh tanaman. Nah, untuk kandungan dari abu cangkang kerang sendiri itu terdapat CaO, kalsium oksida sebesar 66,70%, MgO 22,28%, SiO2 7,88%, Al2O3 1,25%, dan Fe2O3 0,03%. Pupuk dolomit memiliki persamaan dengan abu cangkang kerang. Persamaan yang mereka miliki terdapat dalam kandungan senyawa yang ada di dalamnya. Pupuk dolomit memiliki kandungan kalsium oksida sebesar 30%, sedangkan abu cangkang kerang memiliki kandungan sebesar 66,70%. Nah, pada senyawa MgO,
dalam pupuk dolomit hanya mengandung sebesar 18%, sedangkan dalam abu cangkang kerang sebesar 22,28%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kandungan di dalam abu cangkang kerang memiliki komposisi yang lebih kompleks, sehingga abu cangkang kerang merupakan produk yang lebih efisien dibandingkan pupuk dolomit sebagai penetralisir keasaman pada tanah. SiO2 juga dapat mengurangi aktivitas aluminium, besi, dan mangan, dan mampu menjadi ataupun menambah anion-anion atau unsur hara yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kelebihan abu cangkang kerang. Nah, kelebihan abu cangkang kerang terbagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki kadar kalsium dan magnesium yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pupuk dolomit. Tidak hanya itu, kandungan yang berada di dalam abu cangkang kerang, selain kalsium oksida dan magnesium oksida, terdapat juga senyawa yang berguna untuk pertumbuhan tanaman, yaitu SiO2. Yang kedua, mempunyai derajat pH atau keasaman yang tinggi atau cenderung basa. Sehingga, jika kita menggunakan sedikit saja abu cangkang kerang, kita sudah mampu menaikkan pH yang tadinya masam menjadi netral. Yang ketiga, ekonomis. Bernilai ekonomis karena dalam proses pembuatan abu cangkang kerang tidak perlu menggunakan biaya, karena untuk bahannya sudah terdapat di sekitar lingkungan kita, dan salah satu sebagai upaya pemanfaatan dan pengelolaan limbah yang sudah tidak terpakai. Dan yang terakhir, dapat diproduksi secara manual atau tradisional, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan, terutama di bidang pertanian. Tidak hanya itu, hal tersebut juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat, khususnya bagi para petani. Kesimpulannya adalah, limbah cangkang kerang dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk baru yang lebih efisien dan bernilai ekonomis dengan membuatnya menjadi abu cangkang kerang. Abu cangkang kerang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk dolomit oleh para petani. Nah, kandungan yang berada di dalam abu cangkang kerang berupa kalsium oksida, magnesium oksida, dan SiO2 berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman, sehingga baik digunakan di bidang pertanian. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih kepada Ibu Hilal yang telah membimbing saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam masa pandemi corona seperti sekarang ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.